Ya jadi dulu kan ada info itu buat ini mau klik saham lewat telepon Pak. Iya. Jadi belum ada online waktu itu. Belum ada online. Jadi pas 2007 itu memang belum banyak atau belum ada malah baru satu lah, dan itu pun belum populer. Iya. Dan itu pun inisial deposit inisialnya tuh sekitar 10 jutaan. 10 juta juga mahal juga. Nah, jadi pas 2008 baru ada yang bisa dibuka dari lewat pos. Saya tuh daftar lewat pos yang kedua. Kalau yang pertama saya datang ke kantornya karena setor uang. Iya. Yang kedua itu saya lewat pos. Daftar kemudian dapat. Nah, mulai belajar sendiri. Belajar sendiri online trading gitu. Dan tadi dikasih modal lebih. Ya. Saya jadi pas 2008 itu ditawari. Kan kemarin udah untung nih. 2007 itu udah untung lumayan, mau nggak ditambah lagi modalnya? Iya, jadi 100 juta itu. 100 juta. Nah, pas 100 juta ternyata justru malah turun. Iya. Padahal sebelumnya Pak harganya itu lagi naik Pak. Jadi indeksnya lagi bagus. 2008 tuh tertinggi lah. Iya. Tertinggi waktu itu di zaman itu tertinggi sepanjang masa. Jadi kita optimis tuh, para investor optimis ini akan naik lagi. Ternyata di perjalanan ada krisis di Amerika. Iya. Krisis di Amerika subprime mortgage namanya. Jadi krisis perumahan menjalar ke semua karena kredit macet gitu. Akhirnya termasuk di Indonesia pun anjlok Ya, indeksnya. masuk ke Asia Tenggara juga. Masuk ke Asia Tenggara dan indeksnya itu anjlok minus 60-an%. Di Oktober tuh titik renahnya Oktober. Iya, iya. Dan itu berimbasnya ke saya itu jadi karena saya masih belajar cek sunama taram-taram gitu ya, langsung dibuat krisis. Akhirnya ya mau tidak mau modal kita pun jatuh. Dan modal kita yang asalnya 100% tinggal 15%. Nah setelah itu saya kan di akhir tahun ditagih tuh gimana nih gitu kan. Nah, saya bilang lah Bu gimana nggak ada Jen sekarang mah. Ya ini nggak apa-apa itu jadi utang lah ya. Utang aja. Terus saya mikirnya bingung juga utang. 100 juta 100 juta dengan gaji ratusan ribu kan. Jadi kalau dihitung tuh 120 kali lipat gaji. Iya. Dan itu kalau dibayar semua. Jadi saya nggak gembel lah ke bawah gaji gitu. Gajinya pakai bayar utang. Itu kan nggak mungkin ya. Saya juga butuh buat keluarga. Iya, buat keluarga. Katakan 20% sisihin buat utang. Iya, iya. Nah 20% belum lagi waktu itu saya masih punya utang ke bank Pak. Ada utang ke bank Pak? Iya. Saya tuh pertama kali beli motor pakai utang ke bank. Oh iya iya. Bukan ASN. Jadi waktu itu dari PNS jadi ASN lagi. Asalnya pensiun, cita-cita pensiunan sejahtera saat itu jadi ASN dulu. Aslinya suka nunggak Pak. Gitu. Jadi nunggak dulu tuh ke bank. Karena buat beli motor itu. Buat beli motor. Karena saya kan kesini capek naik elop. Ya. Akhirnya saya maksain pakai motor. Pak sempat ngekos kan Pak di sini Pak dulu? Iya. Sebelum tapi kan nikah. menikah. Oh berarti Bapak masuk dulu man, baru nikah gitu? Iya. 2005 Oh, saya lebih dulu di sini Pak? lebih dulu di sini. Saya kesini itu bujangan. Dan sampai hari ini saya masih di sini. Mungkin kalau pemain Persebaya saya Mursid Effendi gitu, kalau AC Milan Franco Baresi, kalau Inter Milan Giuseppe Bergomi, pindah-pindah ya budak. Iya, di sini aja tuh. Di sini aja. Semoga selalu di sini. Dan insya Allah saya di sini. Amin. Dan pensiunnya kan dekat-dekat lah. Kan mau pensiun muda itu. Pensiun muda. Lihat riwayat atau sejarah orang tua dulu. Jadi gini, orang tua saya tuh nunggu usia 50 karena aturannya Bisa PNS itu bisa pensiun minimal 50 plus masa kerja 25. Iya. Itu sampai 2017 Pak. Pas saya sudah rencana mau pensiun ada aturan baru BKN Sekarang? minimal 45 masa kerja 20. Sekarang. Iya, jadi ada aturan baru. Sudah ada. Makanya saya berani ngomong nanti saya 6 tahun lagi pensiun. Bapak sudah, tapi belum 20 tahun kan Pak ngajar? Karena kalau saya 20 tahun pun usia saya belum 45. Iya, jadi menyesuaikan sih. Iya, karena saya kan dulu waktu lulus langsung diangkat tuh ceritanya, langsung lulus testing, Iya. lulus kuliah. Saya tuh daftar PNS pakai ini aja belum punya ijazah. Wah, bisa Pak? Bisa, karena waktu itu hanya mensyaratkan surat tanda lulus. Oh gitu. Saya ngelamar jadi guru itu nggak pernah dari lulus kuliah tuh nggak nunggu dulu nganggur atau apa enggak. enggak langsung. Padahal saya tuh sebenarnya nggak mau jadi PNS Pak. Kenapa? Kan takut jadi ASN tadi. Aslinya nunggak. Aslinya suka nunggak, jadi nggak mau. Karena orang tua saya udah jadi PNS kan, Iya. paman saya juga ada yang jadi PNS. Maka saya bilang, masa saya jadi PNS lagi deh. Gitu kan. Tapi ibu saya bilang ini, paham sih, Pak, Kang, saya kan aku banget. Kang pulang ke kampung, ngelamar jadi PNS karena bahasa Arab itu jarang ada formasinya. Sekarang baru ada lagi, itu bisa belasan tahun nggak ada. Tapi benar doa ibu itu benar Pak. Yakin? Baru dibuka lagi bahasa Arab tuh setahun yang lalu. Dari 15 tahun itu. Iya, dari waktu itu. Baru sekarang. Nah ini dia Pak Abdi diganti kan PKI itu. Dan belum ada gantinya. Nggak ada. Jadi bahasa Arab itu kalau
ngeganti itu kalau gurunya ada mati, ada yang meninggal, baru diganti. Selama masih ada. Selama masih ada nggak diganti. Seperti itu. Iya. Terus Pak, kembali ke yang tadi itu sampai pas waktu itu punya utang, kan penghasilan kecil kan, 800.000 kan? Iya. 800.000 sementara utangnya katakan 1 juta. Nah itu waktu itu sampai bisa lunas lagi nggak? Itu gimana Pak perjalanannya Pak buat lunasin utang aja dulu? Lunasin utang. Oke. Jadi kan waktu itu sang apa saya punya utang. Ya. Ini salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari kemarin sebetulnya tentang utang. Ini gimana bisa sampai ini padahal kan ya kalau dilihat dari apa keadaan rasional kan kita pengasih ya mau gak mau juga meskipun pada dasarnya ya Allah yang mentakdirkan kan, tetapi kita lihat jalan syariatnya dulu kan bahwa wah ini dari mana gitu. Oke, saya cerita nih. Jadi tadi ya kalau misalnya kita lunasin pakai gaji, kalau ditotalkan gajinya itu butuh waktu 10 tahun Ya, itu pun kalau tidak kalau nggak diambil sepeser pun. Kalau kita bayarnya 20%, 200.000 berarti kita butuh itu sekitar 40 tahun. Pensiun gue nggak lewat Pak. Betul kan? Iya. Nah, makanya saya berpikir waktu itu, ini juga tips lunas utang Pak. Tips utang lunas. Ya, nah ini. Bisa suka cerita, mau nggak saya dulu Anda lunas utang dalam hitungan detik? Gimana Mang? Pada rame kan gitu. Terus saya bilang gampang, ikuti kata saya bilang. Ya. Alhamdulillah utang saya lunas. Caranya kan? Ngomong gitu. Cukup dari itu aja. Cukup itu aja kan. Kalau kita sehat dengan persepsi, kenapa kita tidak kaya dengan persepsi? Mantap ini. Betul Pak. Karena ada istilah gini lah. Dulu ada istilah gini. Ada istilah bahwa doa itu adalah ucapan adalah doa. Dan itu betul-betul memang ada beberapa contoh juga ya. Ada beberapa riwayat lain lah intinya. Saudara saya kayak gini, pernah beliau itu menulis di buku. Waktu itu emang dia masih merintis bikin toko satu toko baju gitu. Dia iseng-iseng membuka gambar, cuma nulis alhamdulillah sekarang saya punya toko 2, mobil 1. Itu dia tulis sampai 1 lembar full. Udah gitu dia tutup, dia simpen, udah nggak ingat Pak. Pas kemarin baru beberapa bulan ke belakang kemarin lah, dia buka buku, nggak sengaja dari buku pas waktu buka buku itu. Saya punya, alhamdulillah saat ini saya punya toko 2, mobil 1. Itu terbukti. Dan saya sudah membuktikan. Jadi kalau mungkin ini kalau dalam ilmu apa ya, ilmu orang tua mungkin ya zaman dulu ada istilah namanya cita rasa karsa mungkin Pak. Nah, karena PHD kubasa goreng kubasa. Nah gitu. Jadi intinya kalau kita pepatah kalau kita ingin sukses itu bukan kita jual apa dulu, tapi kita ciptakan dulu, kemudian kita rasakan kita bisa kayak gitu, baru nanti si tubuh ini akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dibentuk dalam cipta itu. Apa begitu mungkin Pak ya? Gini Kak, saya pakai ilustrasi yang sederhana. Iya. Saya dengan Ajalu bisa nggak secara fisik kembali ketika Ajalu murid saya balik kelas? Secara fisik nggak bisa. Tapi secara pikiran bisa. Pernah kecarekan Ya, saya baru melihat di Lewilutung karena ini jawara. Ya. Itu motor tuh di berdiri di motor. Saya masih ingat tuh kebayangnya pas Lewilutung. Mungkin saya udah saya tahu Bapak lihat ya lewat. Iya, Pak, budak wanian. Apa yang bisa membuat kita ke sana? Pikiran. Pertanyaan berikutnya, kalau pikiran kita bisa kembali ke masa lalu, kenapa tidak kita jadikan masa depan di pikiran kita sekarang? Karena masa sekarang adalah masa lalu buat masa depan. Betul. Cukup hanya itu aja Pak ya? Itu saja Pak. Dan itu ketika saya ngomong, makanya saya sering disebut gila Pak. Ya. Maksudnya orang gila. Masa bisa lunas utang dengan mikir? Masa bisa lunas utang dengan hanya mengatakan alhamdulillah utang saya lunas? Ya. Saya udah buktikan. Nah ini sebetulnya sebuah misteri ilmu itu sih. Kalau saya memang meyakini, sejauh ini meyakini, tapi kalau buat saya pribadi memang atau mungkin belum saatnya, belum terjadi secara tindakan mungkin. Kalau pikiran itu sudah ada sih. Selama kita yakin bahwa kita bisa, pasti bisa. Itu memang sudah percaya, sejauh ini sudah percaya, udah beberapa tahun saya memegang pemahaman seperti itulah. Jadi kalau ingin membuat sesuatu itu intinya kita pengen punya rumah ya cukup saya punya rumah. Alhamdulillah saya punya rumah. Alhamdulillah saya punya istri. Betul. Saya punya anak. Ya. Itu saya punya bukunya, Dream Book namanya Pak. Ini cukup dengan hanya itu. Iya, saya punya bukunya. Saya pernah lihatin di YouTube-nya Pak Agus.
Iya. Dreambook saya Oh, dibawa. bukunya dibawa. 2011 itu. Iya, iya. Bahkan ketika kekhawatiran itu pun saya buat jadi doa, Pak. Alhamdulillah anak saya lahir normal, alhamdulillah istri saya melahirkan dengan normal. Itu yang sifatnya bukan material gitu. Iya, iya. Tapi ketenangan pun saya tulis jadi doa. Betul, Jadi betul. sebenarnya saya belajar menuliskan doa, mulai berubah hidup itu. Dari itu, Pak. Dari itu. Jadi saya menuliskan saya, aduh saya punya utang nih banyak, gimana ya? Terus saya alhamdulillah utang saya lunas, alhamdulillah saya bisa kuliah S2. Saya pernah nemu buku yang saya tulis tahun 2007. Di situ ada tulisan pakai spidol biru, saya masih ingat. Udah agak kena air gitu. Tapi saya masih bisa baca. S2 lulus 2015, benar Pak? Betul, Pak. Betul, saya lulus 2015. Pada waktu itu saya Belum kuliah kan? belum 2007 loh. Iya. 2007 saya nulis pas lagi menghilangkan ketakutan. Nah, iya. Saya ngobrol ke istri, kayaknya Bu, nanti saya mau kuliah lagi deh S2, tapi lulusnya 2015 aja gitu. Lulus Pak, lulus S2 2015, bener Pak. Jadi kadang tulisan itu doa. Dan kalau ditanya tadi bagaimana sih cara melunasi utang? Kan sering bercanda ya, kalau cara melunasi utang dibayar pastinya kan, Iya, lunas. benar. Tapi proses membayarnya Nah, itu. saya mengkaji surat Al-Nasr yang simpel-simpel aja ayatnya. Iya, iya. Di situ kan ada inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Kalau kita lihat di secara bahasa Arab nih, al-usr itu kan kesulitan, kebingungan. Di situ menggunakan alif lam. Tapi ketika yusron kita tanwin. Iya. Itu hikmahnya adalah kalau kesulitan itu tentu biasanya. Saya suka punya utang gede. Saya mohon maaf misalnya belum menikah gitu. Itu kan kadang kepikiran ya. Iya. Tapi ketika bikin solusinya Allah membebaskan banyak. Jadi kan kalau di bahasa itu kalau ada alif lam itu sudah tentu. Tapi kalau pakai tanwin itu mana aja, apa aja. Nah, saya berusaha memaknai itu. Jadi di ayat ini aja Allah mengatakan kalau punya kesulitan jangan fokus ke usalahnya, fokus ke solusi. Iya. Jadi solusi robah hutangnya lunas. Ya saya fokusnya itu aja, alhamdulillah utang saya lunas. Iya, Dan jalannya bukan dari situ juga. Misalnya saya rugi, saya punya utang karena rugi di saham. Tapi untungnya bukan dari saham, lagi. tapi dari yang lain. Sampai alhamdulillah utang yang saya besar itu 2015 lunas. Sudah lunas, Pak. Dari 2008. Enggak, maksudnya dari Ininya bentuknya Iya, dari hal lain. Misalnya dilunaskan, bisa aja kan? Iya, betul. Kenapa susah? Nggak harus bayar kan? Karena banyak. Jadi pernah misalnya Masya Allah, mau betul, memberangkatkan itu. Kadang-kadang orang bikinnya gitu ya. Oh, harus lunasin utang. Lunas utang itu nggak harus dibayar, Harus nanti dibayar. kadang-kadang Kadang dilunaskan. Dilunaskan. Atau diganti dengan yang lain, Pak. Saya itu pernah Betul. 2012 tuh istri itu dapat ONH. Dari mertua itu dapat semuanya bisa naik haji gitu. Iya. Dikasih modal, dikasih ongkosnya. Tapi saya itu bijak yang, "Mah, saya mah pengen naik haji sama saya akang bareng. Jadi pending dulu aja. Kalau gitu gimana? Ya udah kurangin ke situ aja." Jadi bayarnya pertama pakai ONH, jatah Iya. istri gitu kan. Kemudian berikutnya itu dilunaskan. Sisanya dilunaskan. Dan utang ke bank itu bukan karena misalnya dari gaji lagi, bukan. Di 2019 atau 2018 saya lunas utang ke bank. Jadi jatuh temponya masih setahun 2 tahun saya lunasi, Pak. Sisanya saya lunas. Iya. Jadi bukan karena lunas di tempo, bukan. Setahunan lagi kalau nggak salah saya lunasi. Iya. Luar biasa ya. Nah, ini memang biasanya orang-orang itu kejebak itu dengan masalahnya kan, Pak. Masalah. Padahal kita nggak harus ada di situ. Gitu. Kalau surat At-Talaq misalnya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Kalau orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan memberikan solusi. Makhrajan itu pakai tanwin, Pak. Kalau pakai tanwin itu nakirah. Iya. Nakirah itu bebas apa Bebas. aja. Tapi kadang manusia yang membatasi solusi. Ya, betul. Nah, pokoknya sama itu dia. Gitu, Pak. Betul. Contoh yang paling real, saya ketika mau nikah, saya itu kan sama teman, "Emang kamu yakin mau nikah sama istri saya gitu kan? Kamu itu kan bukan apa-apa gini lah." Saya bilang, "Kalau Allah yang udah nakdirkan gimana?" Iya, betul. Gitu kan. Orang memikirkannya kalau mau sama si A harus begini, harus begini. Saya enggak. Kalau saya mau sama ini, Allah yang menakdirkan, bukan artifisial lain. Nah, sekarang ini Kayak angkanya itu sih keluar. ada. Ini satu pukulan juga buat saya sebetulnya ini. Saya nggak maksud ya. Enggak, Santai. maksudnya ini baru sadar sekarang justru, Pak. Masya Allah ya, ini mungkin nggak tahu ini apa sebuah. Saya ambil sisi baiknya aja lah. Ini adalah sebuah jalan keluar sebelumnya. Sebelumnya saya punya utang waktu itu 20 juta, Pak. 20 juta. Kalau yang penghasilan sama kan, penghasilan memang kalau dilihat dari cerita Bapak tuh lebih wow gitu kan, lebih ekstrim. Saya kan gini, sama orang tua itu sama ayah kan, sama ayah selama tinggal sama almarhum itu disuruh buat nabung.
saya nabung kan. Kadang-kadang 1 bulan itu 500 sampai enggak, waktu itu sampai terakhir kali itu tabungan saya sudah sampai 20 juta. Waktu itu 20 juta. Nah, padahal 20 juta cuma angka tabungan aja, Pak. Nah, ini dosa terbesar saya tuh ketika orang tua saya tabungkan, setorkan. Saya print out sendiri, Pak, si buku tabungan. Padahal uang itu cuma kisaran 9 sampai 10 juta. Soalnya beberapa kali waktu itu saya nabung karena mungkin saya boros, Pak. Terus terang saya boros, uangnya dipakai. Sampai nggak sengaja ternyata uangnya udah minus 10 juta. Tapi yang 10 juta gimana? Yang sisa itu masih ada. Jadi maksudnya gimana ya? Nggak gini. 10 juta kan udah nyampe angka 12 juta lah, udah nyampe 12 juta. Terus berkurang saldonya. Ya, kalau di buku tiap gajian kan pasti harus nabung sampai di tabungan itu adanya 20 jutaan lah gitu. Padahal di saldo itu cuma ada 12 juta. Yang 12 juta itu pun saya pakai sampai padanya sampai habis tadi. Tabungan itu nggak ada saldo, Pak. Nggak ada saldo. Itu kan sebenarnya ayah kan pasti nanya ninggalin tabungan, pasti kan tiap bulan. Itu saya bohongin orang tua nggak tahu berapa tahun terus udah kayak gitu. Tapi karena doa saya kayak gini, selalu berdoa, saya percaya keajaiban doa. Ya Allah, saya minta dimudahkan ketika ada masalah, itu aja setiap berdoa. Ketika orang saya ayah pinjam, namun acis 5 juta, ada gitu, Pak. Namun atasnya lah pinabang 3 juta, padahal udah nggak ada saldo situ. Ayah sampai terakhir, ayah itu butuh uang 10 juta buat beli apa, lupa, buat berobat atau apa, lupa. Tapi waktu ada 7 juta, saya cuma dapat 7 juta. Yang 7 juta itu nggak tahu dari mana sih, sebetulnya nggak pernah berpikir ini uang dari mana gitu. Cuma sebagian lagi pinjem gitu. Tapi alhamdulillah jarak 1 minggu 2 minggu kebayar gitu. Juga kalau dipikir nggak tahu dari mana gitu kan. Sampai-sampai ya tetap di catatan itu utang harus ada lah, uang sekitar 18 juta lah. Harus ada sekitar. Ya Allah, sampai baca podcast Bapak sama Pak Agus ya, cara lunasin utang. Saya tahu sih gimana bayarnya. Tapi belum sempat beres nonton itu, belum sempat beres waktu itu sih. Tapi nonton cuma belum sempat dengerin yang kayak tadi Bapak. Ya hutang saya lunas nggak nyampe situ. Otomatis saya mikir lagi kan beberapa kali tuh sok sieun teh. Mun ayah ngayoskeun aci sadayana kumaha? Ya Allah, sing dipaparinan ka ieu we sing lunas we gitu. Nah kan rasa takut. Jadi gini Pak, masalahnya tuh di dunia ini orang yang paling saya takuti itu ayah. Gitu. Ada nenek 2 orang sih, ayah sama nenek, yang neneknya di Cianjur ada adiknya nenek sih Pak, jadi bibinya Yayah gitu. Itu orang paling saya takuti di dunia itu orang. Gak tahu kalau udah ngobrol sama 2 orang itu udah takut lah, pokoknya ngeper gitu kan. Tapi kan saya takut kalau ayah nanyain uang kemana nih, nggak tahu kan. Tapi doa saya pasti selalu begitu, ya Allah minta dilunasin aja gitu. Saya yakin juga lunas. Dan sadarnya barusan melunasi hutang itu nggak harus dibayar kan. Tapi justru malah ayah yang dibawa. Tapi saya tidak langsung, saya nggak punya beban lagi Pak di situ. Boleh jadi seperti itu. Jadi gini, kadang yang membatasi solusi itu pikiran kita. Contoh gini, alhamdulillah saya misalnya saya punya usaha. Dulu tuh saya pernah nulis Pak, saking gilanya, saya pernah cerita juga di tempat lain. Saking gilanya saya tuh nulis di bekas rekening, alhamdulillah utang saya lunas. Alhamdulillah saya punya penghasilan di atas 10 juta per bulan. Padahal waktu itu jangankan 10 juta, ya aku hutang gitu kan. Tapi saya tulis Pak. Sampai orang bilang, beneran tuh Mang? Ya saya tulis aja kan, cepat tahu jadi doa. Kalau sekarang kan itu bukan lagi doa, itu memang realita. Dan setelah jadi realita, saya pesan berdoanya gini, ya menjadikan saya menjadi orang yang kaya bersyukur dan dermawan bersabar. Kaya bersyukur saya alhamdulillah udah agak biasa. Yang belum biasa itu dermawan tapi sabar. Belum gitu. Karena gini Pak, pas kita ya Allah saya berikan rezeki yang berkah. Kalau setelah masalah itu datang orang yang kita nggak suka tuh minta uang, minta bantuan. Itu diujinya kan bisa kasih. Nah, yang jadi kan saya gini, aja bisa jadi kalau urusan ngasih, saya tuh udah alhamdulillah sejak 10 tahun yang lalu udah yakin bahasa ada. Udah yakin Sudah bukan hal yang harus di eksperimen. Iya. Tapi yang sekarang yang sedang saya asah itu frekuensi dan keikhlasan.
semakin sering, semakin banyak, dan semakin ikhlas. Jadi filosofinya filosofi menolak BAB. BAB. Kalau sudah dibawa ya sudah lah. Udah nggak pernah penasaran mau sampai mana nih. Warnanya apa nih? Aja. Tapi jangan. Tapi kalau saya pas sering penasaran kalau dibawa apa itu dah. Dia mau sampai mana nih? Gitu. Iya. Nah itu Pak. Jadi sebenarnya sih kalau bagi saya orang yang paling bahagia itu orang yang waluya. Kan bahagianya waluya. Bahagia waluya. Seperti saya. Non tuh ya. Waluya. Ayah. Waktu perlu ayah waluya. Kenapa? Karena kita diminimalkan pertanggungjawaban. Waktu perlu ayah ya udah dikasih. Udah, jadi kita nggak menumpuk harta yang nanti akan dipertanyakan.